I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ulan Suci Ramadhani dengan NIM 22026079 dari Prodi Informasi Perpustakaan Kearsipan, mata kuliah Manajemen Koleksi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS Manajemen Koleksi dengan materi 12 dan 13 yang berjudul Prosedur dan Alur Kerja Pengadaan Buku. Secara sederhana, pengadaan bahan pustaka dapat dilakukan melalui pembelian, tukar-menukar, hadiah, atau dengan cara menerbitkan sendiri. Bahan pustaka yang akan diadakan mencakup 1. Karya cetak atau karya grafis seperti buku, majalah, surat kabar, disertai dan laporan. 2. Karya mencetak atau karya rekam seperti piringan hitam, kaset, dan video. 3. Bentuk mikro seperti mikrofilm dan mikrofis. 4. Karya elektronik seperti disket, pita magnetik, serta selongsong elektronik yang diasosiasikan dengan komputer. Selanjutnya, A. Pengadaan buku melalui pembelian. Perpustakaan dalam memperoleh bahan pustaka dapat dilakukan dengan cara pemesanan langsung, dapat dilakukan pada penerbit ataupun toko buku. Penerbit Indonesia pada umumnya melayani permintaan perpustakaan. Akan tetapi, penerbit asing umumnya tidak melayani perpustakaan. Penerbit asing hanya melayani pembelian dari toko buku ataupun penjajah atau disebut dengan vendor, sehingga perpustakaan Indonesia harus membeli melalui toko buku. Proses pemesanan dapat melalui sebagai berikut. A. Toko buku. Pembeli bahan pustaka secara langsung ke toko buku hanya dilakukan oleh perpustakaan yang jumlah dananya relatif sedikit. Pembeli dengan cara ini biasanya dilakukan untuk judul dan eksemplar yang tidak banyak. Kekurangan yang umumnya terjadi pada pembelian bahan pustaka ke toko buku adalah 1. Tidak semua subjek atau judul yang dibutuhkan perpustakaan tersedia di toko buku. 2. Toko buku tidak selalu bisa ditemukan di setiap kabupaten sehingga tidak mampu melayani kebutuhan perpustakaan. 3. Toko buku terdapat di kota kecil, pada umumnya hanya menyediakan bahan pustaka yang berbahasa Indonesia. 4. Tidak semua pemesanan bahan pustaka dari satu perpustakaan dapat dipenuhi dari satu toko buku saja. Selanjutnya, B. Penerbit. Pembelian bahan pustaka juga dapat dilakukan melalui penerbit. Baik dalam negeri maupun luar negeri, penerbit Indonesia biasanya melayani pemesanan dari perpustakaan. Akan tetapi, penerbit asing umumnya melayani perpustakaan. Mereka atau disebut penerbit asing hanya melayani pembeli dari toko buku ataupun penjajah vendor, sehingga perpustakaan Indonesia harus membeli melalui toko buku. Pemesanan bahan pustaka secara langsung ke penerbit dapat dilakukan apabila judul-judul yang dibutuhkan betul-betul diterbitkan oleh penerbit tersebut. Untuk mengetahui hal ini, perpustakaan dapat memanfaatkan katalog penerbit yang dikeluarkan penerbit sehingga bahan pustaka yang akan diadakan dapat dipesan langsung pada penerbitnya. Selanjutnya, C. Agen buku. Selain pembeli ke toko buku dan penerbit, perpustakaan juga dapat membeli buku melalui buku yang biasa disebut dengan jobber atau vendor. Agen buku ini berperan sebagai mediator antara perpustakaan dan penerbit, terutama untuk pengadaan bahan pustaka penerbit dari luar negeri. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, persoalan yang dihadapi dalam pengadaan buku jauh lebih rumit daripada negara maju. Persoalan yang dihadapi pustakawan Indonesia dalam hal pengadaan buku diantaranya adalah sebagai berikut ini. 1. Terbitan dalam negeri. 2. Prosedur pembayaran. 3. Ketersediaan dana. 4. Katalog penerbit. 5. Administrasi. B. Pengadaan buku melalui hadiah.
Bahan pustaka yang terdapat di perpustakaan kadang-kadang diperoleh melalui hadiah. Bahan pustaka yang diperoleh lewat hadiah sangat penting untuk mengembangkan koleksi perpustakaan. Perpustakaan yang menerima bahan pustaka berupa hadiah dapat menghemat biaya pembeli. Hadiah buku bisa didapatkan dari berbagai sumber, baik dari instansi pemerintah, swasta, maupun pribadi. Sumber yang bisa diharapkan untuk menyumbangkan buku di antara lain adalah sebagai berikut. 1. Pengarang dan penerbit sebagai contoh terbitannya. 2. Duplikat terbitan dari perpustakaan lain. 3. Instansi pemerintah sebagai terbitan pemerintah. 4. Donatur dari berbagai pihak seperti organisasi, lembaga perhimpunan profesi, yayasan, negara maju melalui kedutaannya. Selanjutnya, ada beberapa cara mendapatkan hadiah, yaitu 1. Hadiah atas permintaan. Prosedur perolehan hadiah atas permintaan yaitu 1. Mempersiapkan daftar donatur yang akan diminta sumbangannya. 2. Perpustakaan menyusun daftar pustaka. Bahan pustaka yang akan diajukan kepada pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Daftar permohonan dikirim kepada alamat yang dituju disertai surat pengantar. Selanjutnya, prosedur perolehan hadiah tidak atas permintaan. 1. Bahan pustaka yang diterima dicocokkan dengan surat pengantar. 2. Perpustakaan menurunkan surat ucapan terima kasih. 3. Bahan pustaka yang diterima ditelusuri dulu apakah sudah sesuai dengan pertujuan perpustakaan dan apakah tidak duplikat. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.